Kalian tahu gak sih pernah terjadi perang besar selama 35 tahun di Minangkabau? Tidak. Kira-kira siapa ya pemimpin perang tersebut? Dan apa ya alasan perang tersebut terjadi? Untuk mengetahuinya, mari kita lihat video berikut. Perang Padri berawal dari keadaan di mana masyarakat Minangkabau yang sudah lama memeluk agama Islam. Namun, sebagian besar dari mereka masih memegang teguh adat dan menjalani kebiasaan lamanya, seperti minum minuman keras, berjudi, dan menyembunyikan ayam. Padahal di ajaran Islam, kebiasaan-kebiasaan itu termasuk perbuatan yang terlarang. Keadaan tersebut masih terjadi di lingkungan masyarakat yang kepercayaan Islamnya masih belum kuat. Terus ada 3 orang haji bernama Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumani yang ingin ngelakuin gerakan pembaruan ajaran Islam di Minangkabau. Gerakan pembaruan ini diilhami dari penaklukan Mekah sama kaum pembaru pemurnian agama Islam atau kaum Wahabi. Ini karena mereka baru pulang dari Mekah lewat pelabuhan Aceh yang bernama Pendiri. Makanya gerakan pembaruan ini dikenal dengan gerakan Padri. Mereka melakukan gerakan pembaruan karena kecewa melihat kondisi masyarakat Minangkabau waktu itu. Apalagi kalangan bangsawan, raja-raja, dan kaum adat waktu itu masih ngejalanin hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Ditambah mereka juga tidak mau menaati ajaran agama Islam dan lebih mementingkan adat daripada aturan-aturan agama Islam itu sendiri. Lalu datanglah tuanku Nan Receh yang mempunyai keinginan yang sama dengan 3 haji niat mulia. Mereka menarik banyak orang yang ingin menjalankan agama Islam sesuai ajarannya para ulama, dan juga menamai kelompok mereka dengan sebutan Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan datang ke kerajaan Pagaruyung buat ketemu Sultan Arifin Muningsyah. Orang yang dituangkan di kaum adat para ulama meminta kaum adat buat menjauhi kebiasaan yang berlawanan dengan syariat Islam. Perundingan pun dilakuin, tapi kaum adat dan kaum Padri sulit banget mencapai kesepakatan. Sampai-sampai meletuslah perang saudara di tahun 1803. Pada awal abad ke-19 di Minangkabau, muncul ketegangan antara kaum adat yang mempertahankan tradisi lokal dan kaum Padri yang membawa paham keagamaan yang lebih ketat. Ketegangan ini memuncak menjadi perang saudara pada tahun 1803. Kaum Padri yang dipimpin oleh tuanku Imam Bonjol atau disebut Muhammad Syahab terus meraih kemenangan di berbagai wilayah. Bahkan pada tahun 1815, mereka menyerang dan membakar kerajaan Pagaruyung, memaksa Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri. Pertarungan ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan Minangkabau, mempertemukan 2 kekuatan besar, adat dan agama. Kaum Padri melawan kaum adat dan Belanda pada tahun 1821 sampai 1832. Setelah kehilangan kekuasaan, kaum adat yang terdesak mulai mencari cara untuk bertahan. Pada tahun 1821, mereka meminta bantuan kepada Belanda yang pada waktu itu sudah berada di wilayah Padang. Belanda melihat kesempatan ini untuk memperluas pengaruh mereka dan mendapatkan kendali atas perdagangan kopi yang sangat menguntungkan di wilayah Minangkabau. Perang pun berubah menjadi konflik antara kaum Padri melawan koalisi kaum adat dan Belanda. Pada awalnya, Belanda mengira perang ini akan cepat selesai, namun kaum Padri ternyata memberikan perlawanan yang sangat keras. Mereka menggunakan strategi perang gerilya, menyerang secara tiba-tiba dan bersembunyi di wilayah pergunungan yang sulit dijangkau. Belanda bahkan mengalami kekalahan besar di Lintau pada tahun 1823. Pada tahun 1825, perang sempat mereda karena Belanda harus fokus menghadapi perang Diponegoro di Jawa yang memakan banyak sumber daya dan tenaga mereka pada masa ini.
Belanda dan kaum Padri mendatangi perjanjian Masang sebagai upaya damai sementara. Kaum Padri dan Adat bersatu melawan Belanda pada tahun 1831 hingga 1838. Setelah Perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830, Belanda kembali mengarahkan perhatiannya ke Sumatera Barat. Namun, keadaan sudah berubah. Pada tahun 1833, kaum Padri dan kaum Adat sepakat untuk menghentikan konflik di antara mereka dan bersatu melawan Belanda. Kesepakatan ini dikenal sebagai Plakat Puncak Pato, di mana kedua pihak sepakat bahwa adat Minangkabau akan berdasarkan ajaran Islam. Kini, Belanda menghadapi perlawanan gabungan dari kaum Padri dan Adat. Untuk mengatasi ini, Belanda menerapkan strategi baru, yaitu benteng stelsel. Membangun benteng-benteng pertahanan seperti Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk mempersempit ruang gerak musuh. Selain itu, Belanda juga berusaha memutus jalur perdagangan kaum Padri dengan menguasai daerah pesisir barat dan timur Sumatera. Pada tahun 1835, Belanda mulai menyerang Benteng Bonjol, pusat kekuatan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Setelah berbulan-bulan pengepungan dan serangan besar-besaran, Benteng Bonjol akhirnya jatuh pada Agustus 1837. Tuanku Imam Bonjol berhasil melarikan diri, tetapi akhirnya ditangkap oleh Belanda melalui tipu muslihat pada tahun 1837. Dia diasingkan ke berbagai tempat hingga akhirnya wafat di Manado pada tahun 1864. Setelah penangkapan Tuanku Imam Bonjol, beberapa perlawanan kecil masih terjadi. Tetapi pada akhirnya pada tahun 1845, seluruh wilayah Minangkabau berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Kerajaan Pagaruyung tidak lagi otonom dan raja-raja Minang diubah menjadi pejabat di bawah kendali Belanda. Mirip dengan sistem yang diterapkan di Jawa, Perang Padri bukan hanya sekedar konflik antar adat dan agama, tetapi juga menjadi perjuangan rakyat Minangkabau melawan penjajahan Belanda. Perang ini menunjukkan bagaimana perlawanan terhadap penjajahan bisa menyatukan kelompok-kelompok yang sebelumnya berkonflik. Nama Tuanku Imam Bonjol pun dikenang sebagai pahlawan besar dalam sejarah Indonesia, yang berjuang tidak hanya untuk keyakinannya, tapi juga untuk kemerdekaan tanah airnya. Nah, itulah video singkat mengenai Perang Padri. Jika kalian belum paham, kalian bisa menonton kembali video tersebut. Dadah! Bye-bye!